Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Masri, NIM A1200024, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rangkuman sistem operasi materi pembelajaran 1-7. Baik, langsung saja untuk materi pertama. Materi pertama itu membahas tentang elemen dasar sistem komputer. Untuk menjalankan komputer ini, minimal komputer mempunyai komponen dasar sistem komputer sebagai berikut. Yang pertama ada prosesor, mempunyai fungsi untuk mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi memproses data. Yang kedua, memori utama. Fungsi utama adalah tempat menyimpan data dan program. Sifat utama dari memori utama adalah volatile atau tidak dapat mempertahankan data dan program bila sumber daya listrik mati. Memori utama juga disebut dengan real memory atau memori primer. Yang berikutnya ada perangkat masukan dan keluaran, mempunyai fungsi untuk memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal. Dan yang berikutnya ada interaksi antar komponen, struktur dan mekanisme yang berfungsi untuk menghubungkan ketiga komponen di atas sehingga dapat melakukan komunikasi antara prosesor, memori utama, dan modul input-output. Materi kedua yaitu sistem operasi. Sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software, melakukan semua perintah-perintah penting dalam komputer, serta menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda fungsinya dapat berjalan lancar secara bersamaan. Tujuan sistem operasi yaitu yang pertama agar dapat merancang sendiri, yang kedua dapat memodifikasi sistem yang telah ada sehingga sesuai dengan kebutuhan, yang ketiga dapat memilih di antara berbagai alternatif sistem operasi, dan yang keempat memaksimalkan penggunaan sistem operasi, dan yang kelima yaitu konsep dan teknik sistem operasi dapat diterapkan pada aplikasi-aplikasi lain. Perkembangan sistem operasi yang pertama yaitu pengolahan serial, yang kedua sistem batch sederhana, yang ketiga sistem batch multiprogramming, dan sistem timing sharing. Materi ketiga tentang proses sistem operasi. Tanggung jawab utama dari sistem operasi adalah mengontrol eksekusi proses. Tanggung jawab ini mencakup pola penggiliran, eksekusi, dan pengalokasian sumber daya. Hal-hal yang berkaitan dengan proses contohnya seperti multiprogramming dan multiprocessing. Yang pertama ada diagram state process. Diagram state process ini terdiri atas dua keadaan. Proses akan berada pada salah satu dari antara dua state, yaitu running atau tidak running. Yang kedua ada diagram proses dengan 5 keadaan. Salah satunya proses dapat berada dalam salah satu keadaan yang ada di bawah ini. Berikutnya yaitu penundaan proses. Penundaan proses atau suspended process yaitu suatu kondisi di mana proses mengalami penundaan pada saat running. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal. Dan yang ketiga ada PBC atau program control block. Sistem operasi memerlukan banyak informasi mengenai proses guna mengolah proses. Informasi ini berada di PBC. Dalam PBC informasi dibagi atas 3 kelompok: informasi identifikasi proses, informasi status proses, dan informasi kendali proses. Materi keempat yaitu tentang keterkaitan sistem operasi dan sistem komputer. Sistem komputer pada dasarnya terdiri dari Central Processing Unit atau CPU dan memori dan peralatan input-output. Sistem adalah jaringan daripada elemen-elemen yang saling berhubungan, membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok dalam sistem tersebut. Tujuan pokok sistem komputer adalah pengolahan data untuk menghasilkan informasi. Supaya tujuan pokok tersebut terlaksana, maka harus ada elemen-elemen yang mendukungnya seperti input, processing, kemudian output. Elemen-elemen dari sistem komputer adalah software, hardware, dan brainware. Berikutnya yaitu jenis-jenis perangkat keras. Perangkat keras yaitu yang pertama ada CCU atau Communication Control Unit. Yang kedua ada Input-Output Device. Yang ketiga media penyimpanan. Yang keempat Central Processing Unit atau CPU. Dan yang kelima ada unit control. Dan keenam ada ALU. Ketujuh ada perangkat lunak atau software. Brainware adalah orang yang mengoperasikan sebuah komputer, karena jika tidak ada orang yang mengoperasikan maka tidak akan dapat digunakan. Brainware terbagi dalam 3 kelompok yaitu sistem analisis, programmer, dan user. Materi kelima mencakup tentang proses dan thread dalam sistem. Proses berisi instruksi dan data, program counter, dan semua register pemproses, dan stack berbasis data sementara. Proses merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan dijadwalkan sistem operasi.
hal-hal yang berkaitan dengan proses yaitu multiprogramming, multiprocessing, dan distributed processing. Operasi-operasi yang terjadi dalam proses, operasi yang terdapat dalam proses antara lain yang pertama yaitu menciptakan proses atau created process, yang kedua menghancurkan proses, ketiga penundaan proses, berikutnya ada pelanjutan kembali proses, pengubahan prioritas proses, memblok proses, membangunkan proses, menjadwalkan proses, dan yang terakhir yaitu memungkinkan proses berkomunikasi dengan proses lain. Materi keenam ada sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Seperti gambar yang ada di bawah ini, user atau brainware, program aplikasi, sistem operasi, dan hardware. Sistem operasi komputer adalah perangkat guna komputer atau software yang berfungsi untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras, dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software, aplikasi seperti program-program pengolahan data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Sistem operasi dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Operation System atau biasa disingkat dengan OS. Fungsi OS, sistem operasi berfungsi untuk pengaturan dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna. Sistem operasi berfungsi ibarat pemerintah dalam suatu negara, dalam arti membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara benar. Layanan OS, sebuah sistem operasi yang baik harus memiliki layanan sebagai berikut, yaitu pembuatan program, eksekusi program, pengaksesan input-output device, pengaksesan terkendali terhadap berkas pengaksesan sistem, deteksi dan pemberian tanggapan kepada kesalahan, serta akunting. Jenis-jenis operation system yaitu yang pertama ada DOS atau Disk Operation System, yang kedua ada Windows, yang ketiga ada MAC atau Macintosh, yang keempat ada Unix, dan yang kelima ada Linux. Materi ketujuh tentang Windows. Windows merupakan sebuah sistem operasi yang diciptakan oleh Microsoft, di mana sistem operasi ini menyediakan antarmuka grafik GUI atau Graphic User Interface agar lebih mudah dioperasikan. Berikut merupakan beberapa fungsi dari sistem operasi Windows, yaitu yang pertama menghubungkan antara aplikasi dan perangkat keras sehingga dapat terintegrasi bekerja secara konsisten dan stabil. Yang kedua yaitu pengendalian dan pengolahan sumber daya yang sedang dijalankan, termasuk perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer. Perkembangan Windows dari masa ke masa, yaitu yang pertama dari Windows pertama yaitu November tahun 1985 sampai Windows 10 pada Juli 2015. Baik, itulah tadi pemaparan materi tentang rangkuman sistem operasi materi pertemuan 1 hingga 7. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya Fadli Masri mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah.